Salam saudara pendengar di seluruh kepulauan Nusantara, bahkan dimanapun saudara berada. Selamat mengikuti siaran kami, selamat mendengarkan, dan tetap merdeka. Celote Aki. Aki Rukman. Inilah Aki Rukman. Rukman, wajah sejuk tapi beriman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat dan salam sejahtera buat kita semua. Kawan-kawan, adik-adik, serta anak cucu Aki, kita memasuki episode ke-27. Pada episode ke-26, kita telah membicarakan tentang kelanjutan integrasi program UPGK dan menuju menjadi pos pelayanan terpadu. Sudah dijelaskan baik terpadu programnya maupun terpadu pengelolanya. Nah, program posyandu yang kira-kira ditujukan, bukan kira-kira ya, ditujukan untuk penurunan gizi itu, yang mungkin kalau sekarang itu adalah berdampak terhadap stunting, ada beberapa kelemahan yang berjalan bertahun-tahun. Aki yang ikut terus-menerus memonitor mencatat paling tidak ada 4 kelemahan. Kelemahan yang pertama adalah tidak terjangkau dan terbinanya sasaran secara utuh. Artinya posyandu itu hanya mengandalkan kehadiran semata dengan upaya yang minimal. Misalnya pemberitahuan mendadak pada saat pagi hari melalui toa atau speaker masjid. Bapak Ibu warga RW 3 yang punya anak, mari kita bawa ke posyandu untuk ditimbang. Itu sudah dianggap pemberitahuan. Padahal Bi Imas sudah pergi ke pasar, Mang Odet sudah pergi ke tempat lain bekerja, sehingga dari seluruh S yang ada, baik itu S balita maupun itu S ibu hamil. Misalnya ada 60 yang harus hadir 15 orang, langsung aja dilaksanakan. Itu saja upayanya dulu itu, dan itu berpuluh tahun. Ya, sehingga S per D, D per N, ya, K per S itu menjadi timpang. Tidak ada usaha-usaha untuk penggerakan yang lebih luas. Karena memang yang bergerakkannya cuma kader dan kader. Itu yang Aki rasakan di lapangan. Sekarang berbeda, nanti kita cerita ke depan majunya. Yang kedua, selain daripada tidak terjangkau dan terbinanya sasaran, juga tidak tuntasnya penyelesaian masalah. Jadi kalau ada anak yang naik timbangannya atau tidak naik timbangan berturut-turut 2 bulan atau 3 bulan, itu biasanya hanya sekedar saran kepada ibunya atau kemudian hanya sekedar ditangani oleh medis dan kader setempat. Tapi tidak ada yang terus-menerus sampai dia itu kembali pulih dan kemudian dia kembali menonjol. Tidak ada. Di negara lain, Aki pernah melihat di Tunisia. Pada waktu Aki mengajak teman-teman para kepala OPDKB se-Provinsi Jawa Barat, di sana itu kalau ada orang yang atau anak tidak naik timbangannya, itu kepala desanya ditegur. Atau ya dipermasalahkan di dalam satu rempugan atau gempungan. Nah, mestinya sekarang baru
Oh, kalau sekarang nanti kita ceritakan bagaimana penanganan stunting misalnya sampai ke GoFood ya, atau pengantaran makanan kepada yang stunting, itu di negara-negara lain sudah jauh lama dilaksanakan. Yang ketiga, permasalahan yang paling utama adalah pemberdayaan masyarakat. Jadi yang namanya posyandu dari, oleh, dan untuk masyarakat itu sangat jauh panggang dari api. Masyarakat mana yang sekarang berminat, berpartisipasi, berperhatian terhadap posyandu? Hanya itu-itu saja. Ya sekarang sudah ada mungkin ya yang disebut dengan Satgas Desa atau Pokja Desa, ada Pokjanal Kecamatan. Dulu kan tidak ada. Dari kader dan kader saja yang kelihatannya datang dibina oleh bidan desa, kadang-kadang PLKB ke situ, itu saja. Sehingga posyandu kelihatannya bukan dari, oleh, dan untuk masyarakat, tapi posyandu adalah menara gading. Aki sering mengucapkan Mang Ujo yang dagang singkong, ya, Mas Subarjo yang sehari-harinya dia bergelut di penggilingan padi, tidak peduli karena dia tidak punya anak yang harus datang ke posyandu dan istrinya tidak hamil. Seolah-olah terpisah. Itu. Dan ini ketika diperankan Pokjanal dan Pokja juga, si Pokjanal dan Pokja itu berperhatiannya hanya ke kader lagi. Ini pengalaman Aki kemarin waktu menilai lomba posyandu, ternyata penyajian dari Pokjanal dan Pokja itu hampir tidak ada pada pemberdayaan RT RW, pemberdayaan masyarakat, baik masyarakat di lingkungan maupun masyarakat yang ada di luar untuk kembali memelihara negerinya, memelihara lemah cainya. Begitu. Nah itu yang ketiga, ini berpuluh tahun berjalan. Sehingga dari akibat 3 masalah tadi terjadilah ketimpangan yang sangat jemping, yang sangat tidak lucu lah kelihatannya ya. Misalnya kalau S-nya 60, D-nya yang datangnya cuma 25, dari D yang 25 ini paling-paling yang naik timbangan 5 sampai 6 atau 10, itu pun dengan kenaikan yang kadang-kadang tidak signifikan. Nah itulah tidak signifikannya itu misalnya adalah anak dengan berat badan yang harusnya naik pada umurnya itu 5 ons atau 6 ons, tapi dia naik 1,5 ons. Itu dia tetap naik, ya nggak apa-apa, memang petunjuk KMS-nya seperti itu. Ya, itulah kenyataan di situ. Jadi ada 4 pokok permasalahan. Yang pertama, tidak terbina dan terjangkaunya sasaran. Yang kedua adalah penanganan masalah yang tidak tuntas dan berkelanjutan. Yang ketiga yang paling parah adalah pemberdayaan masyarakat yang tidak signifikan, bahkan katakanlah sampai menjadi menara gading. Dan yang keempat, SKDN timpang dengan catatan timpangnya yang sangat jauh. Seharusnya adalah S sama dengan K, sama dengan D, sama dengan N dalam posisi di atas 90%. Kalau 100% tidak mungkin. Sehingga Aki saat ini sedang diminta materi tentang rebranding yang baru tentang posyandu. Launching posyandu ya, yang berdasarkan kelahirannya itu pada tanggal 29 April, sekarang namanya Posyandu Sahabat Masyarakat. Di Posyandu Sahabat Masyarakat itu Aki membuat 3 kategori masyarakat berkaitan dengan posyandu.
Yang pertama adalah masyarakat pengelola. Masyarakat pengelola ini terdiri daripada kepala desa, sekretaris desa sebagai Pokja Posyandu, RT RW sebagai penanggung jawab dan penasehat, dan kader-kader sebagai pelaksana. Itu yang satu. Yang kedua adalah masyarakat sasaran. Masyarakat sasaran ini terdiri dari bayi, balita, ibu hamil, remaja, pasangan usia subur, dan lansia. Itu yang dengan pengembangan BKB, BKR, BKL, UPPKA. Ya, itu yang menjadi pikiran sekarang. Yang ketiganya adalah masyarakat pendukung. Masyarakat pendukung ini yang tadi dikatakan adalah orang yang tidak berkepentingan dengan Posyandu Acuh. Padahal Posyandu itu ada di wilayahnya. Yaitu masyarakat pendukung itu para pedagang, KS3, ya, dan juga yang jauh, yaitu orang sana yang bekerja di luar daerah dan sukses. Kenapa tidak kembali peduli untuk melaksanakan pembangunan di wilayahnya, pembangunan sumber daya manusia. Itu saja dulu di episode ke-27 ini. Insya Allah kita lanjutkan dengan berbagai upaya pemerintah, inovasi-inovasi yang sehingga sekarang selain daripada kemajuan Posyandu, tujuan utama pada saat ini adalah juga salah satunya pemberantasan stunting. Billahi fisabilil haq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.